Sejarah mencatat Imam Hussein alaihi salam dipaksa memberikan baiatnya atau dukungannya kepada khalifah administratif Yazid bin Muawiyah, anak dari Muawiyah bin Abi Sufyan, dan menerimanya sebagai pemimpin muslimin kala itu. Pertanyaannya, mengapa Imam Hussein harus dipaksa? Kalau memang layak dan memiliki legitimasi kuat dan sah, harusnya nggak perlu minta baiat. Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. Imam Hussein adalah cucu Rasulullah yang memiliki garis keturunan langsung dari putrinya Sayyidah Fatimah. Beliau merupakan salah satu dari 5 ahlul kisah yang menjadi bagian dari asbab nuzul turunnya ayat Tathir di surat Al-Ahzab ayat 33. Dan dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis kisah yang diriwayatkan Sayyidah Fatimah dan juga Ummu Salamah istri Rasulullah. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan kotoran dan dosa dari kalian wahai ahlul bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Bukan ayat yang main-main. Ketika menjamin ahlul bait yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang menjadi perhatian khusus Allah. Kemudian terjadilah peristiwa Asyura di Karbala di tahun 61 Hijriah, 50 tahun atau setengah abad pasca wafatnya Rasulullah. Kalau dibilang peristiwa Asyura adalah perang, perang mana yang bawa wanita dan anak-anak? Asyura di Karbala bukan perang. Sejak awal Imam Hussein tidak ada niat perang. Beliau hanya bangkit dan sekadar menyadarkan umat kalau orang semacam Yazid tidak pantas jadi pemimpin. Imam Hussein memang orang penting di mata Bani Umayyah, apalagi ini cucu Rasulullah. Dan gak habis pikir sama pola pikir Yazid yang membayar urusan administrasinya sebagai pemimpin dengan membantai keluarga Rasulullah. Dan kata Imam Hussein, orang sepertiku tidak akan pernah membaiat orang seperti Yazid. Inilah yang disampaikan Imam Hussein. Kebenaran tidak memihak kepada orang-orang seperti Yazid yang menuhankan jabatan dan aksesoris duniawi. Jelas Yazid bukan orang yang adil, sangat-sangat tidak bijak. Tidak bijak memaksakan jabatan yang memang bukan haknya dan juga kapasitasnya sejak awal. Pesan lain dari Asyura adalah sepahit dan semenderita bagaimanapun, keadilan tetap harus menjadi prioritas. Katakanlah kebenaran walau itu pahit. Tidak adil kan membiarkan orang yang tidak punya kualifikasi menjadi pemimpin sebuah umat. Hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram setiap tahun, Muslimin memperingatinya dengan berbagai cara dan budaya. Seperti di Jawa dengan hari suro dan bubur suronya, tradisi tabuk atau tabuik di Sumatera Barat, dan mubeng beteng di Yogyakarta misalnya. Puncaknya di bulan Safar, tepatnya di tanggal 20 setiap tahunnya, yang biasa disebut Arba'in yang berarti 40 hari. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia berbondong-bondong datang ke makam Imam Hussein di Karbala di Irak. Untuk apa? Memperingati tragedi memilukan hati sekaligus peristiwa agung kepahlawanan dan heroik sepanjang masa. Ini dahsyat. Imam Hussein memberikan sebuah parameter untuk menilai sesuatu. Adil dan zalim. Benar dan salah, hak dan batil. Ini yang menjadi sumber kekuatan orang-orang yang berpihak pada kebenaran dan keadilan. Ini juga yang memprakarsai terjadinya revolusi Islam di Iran. Imam Khomeini mengatakan, Muharram dan Safar inilah yang tetap menghidupkan Islam. Kami belajar dari Muharram dan Safar. Karena 2 bulan ini yang mungkin membuat si Rewel dan Mama Rika pamit dulu dari konfrontasi yang mereka buat sendiri. Merengek minta gencatan senjata karena mereka tahu kalau mereka macam-macam sama pengikut Asyura dan Karbala, sudah jelas nasib mereka bakal seperti apa. Bagaimana? Masih melihat peringatan Asyura hanya sekedar tepuk dada dan menangis? Ayo, belajar dari Muharram dan Safar Imam Hussein. Saya Bang Jack, sampai jumpa.